Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita ditakdirkan untuk berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, memudahkan urusan kita, serta melancarkan urusan kita. Wasilah ini pertamanya diijazahkan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana khasiatnya adalah untuk menggapai segala hajat apapun itu bentuknya, baik hajat yang besar maupun hajat yang kecil, atau hajat yang sifatnya duniawi maupun hajat yang sifatnya ukhrawi. Insyaallah semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah bacaan berikut ini. Dalam menyampaikan keterangan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Kayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun liqada'il hawaiji kainatam makanat. Pasal ini menerangkan tentang sebuah wasilah untuk menggapai berbagai macam hajat, kainatam makanat, apapun itu bentuknya. Jadi pasal ini menerangkan tentang sebuah bacaan yang apabila kita baca dengan baik dan benar, maka insya Allah apapun hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, telah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, kata beliau, liqada'il hajati yaqra'ul fatihata, untuk menggapai suatu hajat silahkan seseorang membaca surat Al-Fatihah satu kali. Wa yaqulu, kemudian setelah selesai Fatihah satu kali ia membaca, tolong perhatikan di layar HP Anda, Allahumma taqabbal minni ma qara'tu waj'al thawabahu salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram. Jadi ini dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Kalau saya terjemahkan, Allahumma ya Allah, taqabbal minni ma qara'tu, terimalah apa yang aku baca ini, waj'al thawabahu salatan wa salaman daimaini mutalazimain, dan jadikanlah pahalanya berupa rahmat dan keselamatan yang kekal dan terus menerus, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang mulia. Jadi pertama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita membaca surat Al-Fatihah satu kali, lalu membaca bacaan ini satu kali. Kemudian setelah itu wa yaqra'u
Fatihatan tsaniyatan, lalu membaca surat Al-Fatihah yang kedua kalinya. Kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah satu kali lagi. Tsumma yaqulu, kemudian setelah selesai lalu membaca bacaan berikut ini, ridwanan wa salaman ala sayyidi Ma'ruf al-Karhi. Itu dibaca setelah selesai membaca surat Al-Fatihah yang kedua kalinya. Ridwanan wa salaman ala sayyidi Ma'ruf al-Karhi. Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan ridha dan keselamatan kepada yang mulia Syekh Ma'ruf al-Karhi. Itu. Kemudian setelah selesai membaca Fatihah dua kali dan bacaannya, lalu membaca bacaan berikut ini sebanyak 1000 kali. Tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Ini dibaca 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Dengan menyebut asma Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tawakkaltu, aku bertawakal, aku pasrah, 'alal hayyil qayyum, pada Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ini dibaca 1000 kali. Tapi wa fi kulli marratin yas'alullaha hajatahu. Setiap mencapai satu kali bacaan, silakan ia berdoa kepada Allah sesuai dengan hajatnya, dan itu diulangi sampai 1000 kali. Sekarang saya beri contoh. Misalnya untuk kelunasan hutang, setelah selesai membaca dua Fatihah dan bacaan sesudahnya itu tadi, lalu membaca bacaan berikut ini 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Ya Allah, iqdhi anni daini. Ini untuk kelunasan hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Ya Allah, iqdhi anni daini. Dengan menyebut asma Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Aku bertawakal, aku pasrah pada Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ya Allah, iqdi anni daini, lunaskanlah hutangku. Ini untuk kelunasan hutang. Kemudian kalau untuk kekayaan misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Ya Allah, ij'alni ghaniyan. Dengan menyebut asma Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Aku bertawakal kepada Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya Allah, ij'alni ghaniyan, jadikanlah aku kaya raya. Ini untuk kekayaan. Atau misalnya untuk kemudahan urusan, maka bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Ya Allah, yassirli kullal umur. Ini dibaca 1000 kali. Dengan menyebut asma Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tawakkaltu 'alal hayyil qayyum. Aku bertawakal kepada Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya Allah, yassirli kullal umur, mudahkanlah semua urusanku. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Nah, dalam kitab ini diterangkan, fala budda an tuqba kainatam makanat, maka pasti hajat itu akan dikabulkan, kainatam makanat, apapun itu bentuknya. Nah, dianjurkan sebelum kita memulai mengerjakan ritual tadi, pertama kita dianjurkan mengerjakan salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai lalu membaca istighfar dan salawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali.
dilanjutkan dengan salawat Nabi 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian membaca bacaan di atas dimulai dari surat Al-Fatihah tadi. Nah, amalan ini kita lakukan minimal 3 malam atau 7 malam atau 21 malam, tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengerjakannya, dan juga tergantung dari besarnya hajat kita. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengerjakannya semuanya saya tulis lengkap di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'irin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.